Oke, selamat pagi semuanya. Selamat hari Sabtu. Selamat berakhir pekan. Hari ini mungkin ada yang berbeda. Biasanya manajer komunitas kita, Kelly Sumara Hadi, yang akan bawakan acara cerita akhir pekan. Tapi hari ini gantian dulu ya sebentar. Jadi saya sekarang akan bawakan acara untuk cerita akhir pekan. Dan kalau kemarin kita mungkin masih ada di Pulau Jawa, tapi sekarang kita akan menyeberang ke Pulau Dewata, ke Pulau Bali. Hari ini kita akan ada cerita akhir pekan bersama dengan Desa Taro, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Saya masih tunggu dulu kira-kira teman-teman dari Desa Taro apakah sudah bergabung atau belum. Oke. Sedikit cerita, Desa Taro ini ada di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dan tempatnya asik banget. Saya sudah pernah ke sana soalnya. Dan kalau di hari-hari biasa sebelum pandemi memang tiap hari itu wisatawan tidak berhenti ya datang ke sana. Jadi sekarang kita dengar ceritanya nih di tengah kondisi pandemi, kabarnya bagaimana? Oke, ini Taro sudah bergabung. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Fitri, apa kabar? Sudah baik, sehat. Sehat-sehat beli semuanya di sana? Kami semua sehat. Masih kangen kah dengan Taro? Iya nih, makanya tadi saya bilang saya udah pernah ke sana dan rasanya pengen ke sana lagi pastinya kan. Oke, baik. Eh, Bli, mungkin suaranya agak terlalu jauh ya. Iya. Eh, kita akan jadi sebelum sebelum mulai nanti dia akan perkenalan dulu, tapi sebelumnya saya akan informasikan kepada seluruh pendengar nih, seperti biasa kita akan live Instagram sekitar selama 45 menit atau paling maksimal 1 jam dari sekarang begitu ya. Nanti kurang lebih kita akan ngobrol dulu nih Bli. Ngobrol dulu, nanti diseling musik satu gitu kan, terus kita ngobrol lagi, terakhir ditutup dengan musik lagi. Begitu ya Bli ya? Siap. Oke, baik. Nah, mungkin karena kita akan ngobrol dulu, nggak apa-apa, agak didekatkan aja dulu kameranya. Uh, jadi silahkan Bli perkenalan dulu uh, dengan Oke. siapa, kemudian berperan di wisata Desa Taro ini sebagai apa gitu. Oke, Silakan. siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Selamat datang di Desa Taro. Nama saya Wayan Wardike. Saya Ketua Pokdarwis di Desa Taro. Hari ini kita sangat bergembira sekali diundang sama Carpenter untuk bisa live on Instagram. Terima kasih Mbak Fitri. Sama-sama. Hari ini kita ada di salah satu ya, jadi salah satu kita punya banyak. Hari ini kita ada di salah satu objek wisata namanya The Lodsemo Village ya, dan kita ada di Semara Ratih River. Semara Ratih ini apa namanya kawasan desa di ujung selatan Desa Taro, di mana ada sungai yang mengalir, dua sungai yang mengalir dan bertemu di satu titik namanya Campuan. Dan di sungai ini ada mata air, dua mata air, yang satu namanya Semara, simbol dari maskulin, satu lagi Ratih. Jadi Semara ini adalah dewa asmara. Wow. Dari Ratih ini adalah Dewi Asmara. Jadi Oke. Semara Ratih bertemu. Bisa dibayangkan apa yang terjadi. Oke. Stop. Baiklah, baiklah. Jadi ini ceritanya Ya, jadi destinasi romantis ya. Destinasi romantis. romantis. Romantis, ada hutan bambunya, ada apa namanya pemandangan gorgeous, sangat cantik sekali, ada rice terasnya. Nanti kita akan ambil beberapa footage sekitar tempat ini. Dan kalau di budaya barat itu ada
Romeo and Juliet. Nah, di sini ada Ah, Semara and Ratih oke. gitu. Tapi mereka Ya. nggak backstreet kan? Mereka tetap bersatu atau ada kisah lain yang lebih pilu lagi? Oh, bahasanya kisah Oh, pilu. itu di alam dewa, Mbak Fitri, bisa Oh, dibayangkan di alam dewa. Jadi cintanya ini tingkat dewa, bukan kita bukannya ini. tadi ya. Oke, oke. Oke, Bli. Mungkin ada Jadi, yang tanya nih, ada yang penasaran. Desa Taro oke, nih ada di mana ya lokasinya? Dan oke. how to get Jadi there Desa gitu. Taro, oke. Pastinya di Bali. Ya, karena sudah Pastinya diperkenalkan di di Bali. awal. Hmm. Ya, pastinya di Bali. Kita ada di Kabupaten Gianyar, Kecamatan Tegalalang. Ya, mungkin teman-teman itu udah familiar dengan Ubud. Ubud itu sebagai salah satu transitor pariwisata di Bali. Nah, kita ada cuma 20 kilometer ke utara dari Ubud. Jadi Oke, berarti jaraknya ke hanya utara ya, dari Ubud ya ya. ke utara. Jadi 20 kilometer ya sekitar 15-20 menitan lah dari Ubud. Jadi kan Mhm. Ubud udah berkembang duluan sebagai destinasi wisata, tapi karena berkembangnya duluan, jadi majunya juga pesatnya duluan. Jadi ketika Oke. datang ke Ubud sekarang banyak hal bagus yang bisa dinikmati, tapi juga terlalu crowded. Ya, Karena Taro sudah ini banyak punya di sana. Taro punya pilihan bagus. Jadi boleh tinggal di Ubud, tapi mainnya ke Taro kurang lebih seperti itu ya. Oh, Atau oke. spend a day or more di Taro. Karena Oke. Bali-nya masih dapat lah mungkin kurang kurang lebih Oke. seperti itu. Jadi buat escape tuh kayaknya cocok banget ya sebenarnya ya kalau Luar buat biasa. escape. Kita punya stok oksigen unlimited. Makanya saya nggak Ya dapat. gini, benar-benar. Jadi kalau kita ke Desa Taro itu rasanya belanja oksigen ya, belanja oksigen. Jadi harus dihirup For free. sebanyak-banyaknya for free ya. Jadi ngomong-ngomong soal belanja oksigen nih, Yeah. Desa Taro atau mungkin dijelasin kelompoknya di Desa Taro kalau nggak salah kemarin menang Kalpataru ya? Ya, jadi Ya. ada beberapa prestasi yang kita sudah mulai torehkan. Jadi di 2018 kita mendapat penghargaan tertinggi untuk konservasi alam, itu Kalpataru dari Presiden langsung. Kemudian tahun 2019 kita ikut lomba desa wisata Nusantara, kemudian mengikuti dan dapat juara harapan satu nasional Mhm. dengan Ya, 547 desa lainnya di ya. Indonesia. Jadi berarti yang di Kalpataru, Kalpataru itu berarti ada berapa jenjang ya? Maksudnya ada berapa juara kategori kalau yang di Kalpataru sendiri? Kalau saya nggak salah ya Mbak Fitri ya, seingat saya itu satu untuk konservasi alam dan lingkungan, yang Mhm. kedua itu satwa. Oh, Jadi oke. satwanya itu adalah lembu putihnya. Oke. Terus lingkungan, dan kita masih punya hutan desa itu, jadi hutan adat Bu. Jadi Ya, ya. Alas Taru salah satunya, ada Mhm. Alas Puakan, dan jadi masih banyak hutan-hutan kayak gini nih yang masih di preserve. Jadi nggak boleh Mhm. membangun, nggak boleh bikin tempat apa namanya tertentu tanpa dapat tanpa ada musyawarah dari desa. Jadi banyak Oke. sekali tempat-tempat Mhm. yang di tempat lain itu udah nggak ada, kayak hutan Oke. enau, kayak apa namanya ya, hutan-hutan itu jadi masih terpelihara dengan baik. Mungkin itu Oke. salah satu indikasi atau Mhm. faktor yang memang membuat Taro layak mendapatkan Kalpataru. Oke. Jadi Dan itu juara kita pertama ya? warganya punya apa namanya kearifan lokal. Mhm. Mhm. Ada wilayah-wilayah tertentu itu yang nggak boleh membangun, untuk menebang Oke. pohon pun juga harus di hari tertentu dan mendapat persetujuan dari perangkat desa. Mungkin seperti itu. Oh, berarti memang ada karena memang kan di Bali sendiri memang budayanya masih sangat kental, peraturan adatnya juga masih cukup apa ya, sangat sangat diberlakukan begitu ya. Karena memang itu kehidupan Betul, sehari-hari yang tidak terpisah begitu betul, ya, Bia. betul. Oke. Jadi itu di satu sisi itu sangat berpihak pada alam. Jadi Mhm. Bu Fitri bisa bayangkan tempat kayak gini kita jual habis-habisan ke investor, ya ada villa semua. Bukannya kita Ya, anti dengan investor, tapi mungkin ya, lebih selektif. Oke, jadi kita mau bikin akomodasi ini di sini, boleh-boleh ya. aja kalau masyarakatnya setuju mendukung
tidak destruksi terhadap alam lingkungan. Hmm. Jangan-jangan nanti mata airnya diambil semua. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin itu Oke. salah satu faktor yang apa namanya peran penting dari desa adat untuk Hmm. memproteksi lingkungan atau kewilayahan di desanya, terutama tempat-tempat yang kritikal seperti tadi itu. Dan semua pembangunan memang berdasarkan musyawarah ya dengan Betul, masyarakat betul, dan juga ada. betul. Jadi Dari kalau itu di dunia bisnis itu kan ada AMDAL. Jadi ya kita juga punya AMDAL lokal lah, yaitu AMDA lokal lokalnya lokal ya. Jadi AMDALnya. AMDA lokalnya berlaku ya. AMDA Berlaku, lokalnya berlaku, berlaku gitu. berlaku. Nah, Bri, Ya. kemudian apa namanya setelah ada prestasi di 2018, kemudian di 2019 juga akhirnya mencoba ikut ya masuk ke Lomba Desa Wisata Nusantara yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, dan Mm-mm. akhirnya mendapatkan juara 4 ya Desa Taro ya, harapan 1 kategori maju. Kategori maju. Jadi memang karena pariwisatanya berbasis masyarakat, dikelola oleh apa gotong royong masyarakat, dan juga kalau di apa di Kementerian Desa ada yang berbeda adalah memang harus ada kolaborasi antara Pokdarwis dan Bumdes ya. Ya. Kolaborasi Pokdarwis dan Bumdes. Mungkin bisa cerita sedikit, Bli, eh, apa sejak kapan pariwisatanya sebenarnya itu ada. Kan kalau tadi Bli cerita Ubud sudah mulai duluan, ya kan? Padahal Taro mungkin dekat Ubud gitu. Sejak kapan Taro ini mulai ikutan pariwisata juga nih desanya? Oke, jadi cerita Bali dulu dikit ya. Jadi pariwisata Hmm, di Bali itu kan udah mulai sekitar tahun 1930-an ya. Jadi ada bukunya ya. Michael Kokorvias bikin The Island of Gods. Dan orang ada banyak penulis yang bercerita tentang indahnya Bali. Singkat cerita, mulai dari Kuta, kemudian Nusa Dua, kemudian Sanur, terakhir adalah Ubud. Jadi di sekitar awal tahun 90-an, Ubud itu udah hits banget gitu. Jadi Ya, ya. sedangkan Desa Taro di tahun-tahun itu masih masih kita masih fokus di pertanian, belum mulai Oke. ngembangin pariwisata. Oke. Nah, kemudian 93 95 kurang lebih. Jadi ada investor yang bikin Elephant Park, kemudian Mhm. lama-lama bikin apa namanya villa juga, terus secara individu juga masyarakat mulai ngembangin itu, mungkin pertengahan pertengahan tahun antara 95 antara 95 97 deh saya pikir. Nah, kemudian sekitar tahun 2000-an warga-warga maksudnya masyarakat lokal di Taru udah mulai ada yang bikin homestay, ada yang bikin Mhm. villa, ada yang bikin cooking class, sudah mulai bikin ATV. Saya kira itu benchmarknya sekitar tahun 2000-an deh. 2000-an. Jadi Oke. ini masih private gitu ya. Jadi sendiri, Mhm. saya punya lahan sedikit, saya bikin tenda, jadilah tinggal di camp, kurang lebih seperti itu. Nah, Mhm. akhirnya di tahun 2018 2017 kita didaftarkan menjadi salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Gianyar. Nah, berarti mulai saat itu desa mulai berperan untuk mensinergikan masing-masing objek yang ada ini untuk dikelola secara kolektif ya, kolaborasi sehingga nggak cuma menjadi potensi desa, tetapi juga menjadi apa ya, semacam pekerjaan baru untuk Ya. masyarakatnya. Nah, semenjak 2018, 2019, ketika saya mulai terlibat di Pok Darwis, jadi kita lebih serius lagi, lebih intens lagi untuk kolaborasi. Jadi kita bikin agreement antar antar beberapa objek atau DTW yang ada. Terus dari desa juga memfasilitasi beberapa hal seperti regulasi, kita bantu, kita percepat. Terus kemudian dari segi promosi kita anggarkan untuk ya secara bersama-sama untuk mengembangkan. Jadi semua ini kita gabung jadi satu, kemudian ya kita promosi samaan barengan. Kalau ada yang tinggal di camp boleh, kalau ada yang di homestay ada di sini, kalau ada yang villa kita juga ada. Tapi itu di satu kewilayahan yang kita bersama-sama kita mampu kelola secara komprehensif
gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi masyarakat kita juga libatkan, kita kasih mereka keleluasaan untuk menjalankan usahanya. Di satu sisi kita kasih mereka apa namanya semacam insentif, kurang lebih seperti itu. Oke. Berarti Nah, kan ini ini juga ada hal yang unik, Bli. Ada yes, hal yang unik adalah pariwisata yang dikelola oleh warga secara personal ya. ya, Itu sudah mulai ada lebih dulu kan sebenarnya ya. Sudah yes, ada lebih yes, dulu, jauh betul. lebih dulu. Nah, kemudian bagaimana tuh ceritanya Bli, desa atau mungkin kelompok Pok Darwis akhirnya bisa menyatukan itu semua. Itu pasti kadang tantangan ya, karena kan pasti Betul. ada mungkin ada ego atau mungkin uh, mungkin tentang konsep. Kalau misalnya harus satu pintu, pasti kan ada prosedur yang mungkin agak lebih ribet dibandingkan kelola sendiri gitu. Ini Betul. bagaimana tipsnya gitu? Mungkin buat teman-teman lain yang sedang mengelola juga, itu bagaimana tipsnya tuh untuk menggabungkan itu dalam satu pintu? Oke. Jadi programnya Desa Wisata itu kan kalau saya boleh jujur cerita itu program pemerintah ya. Jadi pemerintah Iya. pengen Ya kita berperan jujur-jujuran aktif. aja ya. Jujur-jujuran ya. Ya, pemerintah itu kan maksudnya ingin berperan aktif untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di desa. Mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk menggerakkan itu dicarilah kelompok masyarakat yang ya yang kurang lebih punya semangat di pariwisata. Kemudian Ya. itu menjadi Pokdarwis atau kelompok sadar wisata. Nah, kelompok sadar wisata ini uh, mungkin lebih bagusnya bilang dimintain tolong deh karena kita nggak dibayar gitu loh. Jadi kita kerjaan sukarela atau juga untuk kita sendiri. Jadi Pok Ya. Darwis ini dimintain tolong sama pemerintah. Eh, kita kan banyak nih. Ayo kita gabung jadi satu. Terus kita kelola sehingga ini menjadi potensi desa wisata untuk semuanya. Nah, makanya apa yang kami lakukan adalah kami memberikan keleluasaan untuk masing-masing DTW atau pemilik atau individu ini untuk mengelola usahanya dengan caranya mereka. Di satu sisi, kita dari desa mencoba memfasilitasi beberapa hal yang kurang lebih bisa membantu percepatan atau perbaikan usaha mereka. Contoh, bisa dibayangkan masing-masing DTW itu harus ngurus izin gitu misalkan. Nah, untuk izin usaha yang skala desa, apalagi taruhlah homestay. Homestay maksimal 10 kamar, izin usahanya cukup di desa. Jadi tanpa dipungut biaya, tanpa dipungut apa namanya biaya administrasi, pokoknya desa akan menyediakan itu. Contohnya satu. Kedua, nah bagaimana kita memberikan jaminan nih kepada setiap orang yang berkunjung ke desa gitu misalkan. Jadi desa sudah merancang atau menganggarkan untuk membeli satu polis asuransi yang bisa mengcover semua yang berkunjung ke desa. Jadi Oh, oke. teman-teman yang ada di desa Taro mau trekking usahanya, mau cycling, mau cooking class, mau tinggal, itu tinggal cukup mendaftarkan di desa dan itu tercover sama asuransi. Itu dua. Ketiga, Oke. kita mau bikin platform kayak sekarang ini di Taro Village, jadi masing-masing objek silakan mempromosikan potensi atau usahanya masing-masing. Kemudian rencananya kita juga akan bikin booklet di mana ada satu guidebook yang bisa merangkum semua yang ada di Desa Taro. Itu kami yang fasilitasi dari desa, brosur dan lain sebagainya. Kurang lebih itu yang ingin kita lakukan. Nah, sekarang kan kita ada COVID nih. Ya. Ya, kebetulan COVID itu kan tadi di apa ya di musim normal ya, dari dalam Ya. keadaan normal, nggak ada COVID, nggak ada apa namanya, nggak ada extraordinary event kayak sekarang ini. Nah, karena sekarang extraordinary, apa yang desa atau Pok Darwis sedang kerjakan adalah kita coba bikin semacam screening center. Jadi kebetulan kantor desa itu lokasinya dekat dengan puskesmas. Kemudian Oh, ya itu sebelahan ya maksudnya ya beli ya. Maksudnya nggak betul, terlalu betul. jauh Jadi ya, kedekatan. nggak terlalu jauh dan itu ada di tengah-tengah desa. Jadi nanti Ya. setiap pengunjung, contohnya saya di Tegal Dukuh camp. Saya tahu Sabtu ini akan ada 4 orang yang menginap. Saya akan arahkan mereka ke desa dulu, ya, Oke. ke screening center, kemudian diatur suhu tubuhnya, kemudian apa namanya, kalau perlu rapid test, dan kita apa
kita catatkan, kita log histori perjalanannya mereka, dan itu terrecord, dan data ini ada di desa yang disinergikan dengan puskesmas atau fasilitas kesehatan yang ada di desa, sehingga ketika terjadi ada suspek, jadi orang medis nih yang langsung nangani, kurang lebih seperti itu. Nah, masing-masing DTW yang ada di desa kita akan fasilitasi ke screening center dulu. Kemudian dari situ silakan mereka mau ke masing-masing DTW. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana kalau nggak mau ke desa, mau ngadain screening mandiri? Boleh, silakan gitu. Cuman daripada katakanlah kita ada 21 objek yang ada di Taro, masing-masing harus beli satu package di setiap tempat, kita coba sentralkan dulu deh gitu. Kurang lebih seperti itu peran desa. Berarti ini langsung menjawab nih, harusnya saya akan bertanya, sekarang kalau COVID, terus bagaimana alur ke Desa Taro? Udah dijawab. Berarti kalau ke Desa Taro, harus nanti akan diarahkan alurnya memang ke screening center dulu ya, karena untuk diperiksa, cek suhu tubuh, segala macam, baru nanti bisa atau boleh beraktivitas gitu. Berarti kalau mungkin ditegaskan lagi, kalau ada yang mau ke Desa Taro sekarang sudah bisa atau bagaimana? Per 10 Juli ini dari imbauan pemerintah itu kan jadi Pergub sudah membuka, tetapi kami melakukan verifikasi mandiri. Jadi yang hotel-hotel atau villa-villa yang skalanya mungkin kecil, kita akan mengadakan verifikasi mandiri. Jadi ada semacam form dari Dinas Pariwisata Kabupaten, silakan diisi. Sudah ada tempat cuci tangannya, sudah ada thermal gunnya. Jadi nanti kita bisa tik tuh udah kayak gitu. Terus fasilitas kesehatan, APD sudah. Jadi itu kita coba fasilitasi dan kemudian kita daftarkan. Oh oke. Kalau semua village salah satunya. Ready nggak? Ready. Kita udah ready. Caranya protokol kesehatannya gimana ya? Kita arahkan dulu ke screening center, kita data setiap pengunjung. Kemudian kita pastikan setiap pengunjung itu bebas COVID, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti kalau ke Taro Village, apakah semua orang harus bawa surat keterangan bebas COVID yang rapid test itu, atau bagaimana tuh, Bli? Karena kalau ada beberapa tempat ada yang idealnya ya. Idealnya kan harus bawa, Mbak Fitri. Nah, makanya di situ peran desa coba kita hadirkan. Jadi kalau misalnya Mbak Fitri datang nih, Mbak Fitri nggak punya tes segala macam, nah makanya nanti kita untuk memastikan keselamatan Bu Fitri juga keselamatan kita semua yang ada di Desa Taro, makanya harus ke screening center dulu. Jadi nanti di data kita pastikan bebas COVID, baru boleh ke DTW yang ada di Desa Taro. Mungkin kurang lebih seperti itu. Dalam artian kalau misalkan tiba-tiba ke Taro gitu kan, tadinya nggak niat nih ke Taro, tapi tiba-tiba pas ngeliat gitu kan di Instagram Pak Center, kayak Taro bagus gitu, terus ke sana misalkan. Bisa-bisa aja ya sebenarnya, karena desanya sendiri sudah siap dengan berbagai macam screening testnya gitu ya. Oke, ini karena kita sudah lihat ada dua pemain musik yang di sebelah nih, mau beranjak. Halo Bi, apa kabar? Apa kabar? Sehat semua ya. Ini karena mereka Taro nih zona hijau kan ya, Bli ya, ceritanya ya. Sebelumnya juga ya. Bagaimana? Taro zona hijau kan ya sebelumnya juga ya. Hijau. Udah tetap hijau. Tetap hijau. Hijau banget. Pokoknya kalau ke Taro hijau banget lah pokoknya ya. Nah, jadi karena Taro ini zonanya hijau, jadi sebenarnya mereka tidak ada yang COVID ya. Sampai saat ini ya alhamdulillah ya Bli ya. Tidak ada yang COVID, jadi masih aman. Tapi tetap mereka berusaha untuk jaga jarak, dan memang konsep pariwisatanya bukan wisata massal, jadi bukan orang sebanyak-banyaknya datang, tempatnya terbatas. Nah sekarang boleh dijelaskan nih Bli, ada alat musik apa nih, suara khas desa yang mau diperdengarkan hari ini? Dino aja deh, Dino. Kasih ke ahlinya aja ya. Oke, silakan. Dengan Bli siapa nih? Ya, saya Bli Madedino. Oh, Bli Madedino. Oke, silakan Bli. Ini ada alat musik apa namanya? Ini namanya alat musik tradisional Bali, yaitu rinde.
Ini namanya rindet. Oke. Ya, yang bahannya terbuat dari bambu. Dari bambu. Oke. Ya. Dimainkan di bawah hutan bambu kata. Oke, di bawah pohon bambu juga. Ini diproduksinya memang dari Desa Taro langsung, dari pohon-pohon bambu yang ada di Taro, atau ada pemesanan dari luar gitu ceritanya? Khusus untuk ini, yang pertama saya akan jelaskan alat ini bambunya harus pilihan supaya tidak apa namanya tidak mudah pecah. Bambu ini harus pilihan. Tapi yang membuat bambu apa namanya produksi ini kalau di Bali sudah apa namanya sudah menjamur yang membuat rindet ini. Ada di Sudah menjamur. Nah, oke. Berarti bukan harus diproduksi Taro ya, tapi kerjasama membeli dari tempat lain ya sebenarnya ya. Oke, baik. Nggak berlama-lama kita mau coba dengarkan suara khas ya, alunan musik dari Desa Taro. Silakan Bli. Ya.
Wah, senang sekali mendengarnya. Jadi mengobati rasa rindu jalan-jalan ini. Ada yang sampai bilang nih, udah mau gerak ya, Bri. Ini ada dari Pak Hadian nih, Garut, serasa di Bali langsung nih. Wah, kemudian ada yang juga bilang, wah mirip calung ya Mbak. Ya, ini ada yang tanya mirip calung ya, karena alat musik tradisional kita rata-rata juga banyak yang menggunakan bambu ya, dari berbagai daerah. Tapi mungkin namanya yang agak berbeda-beda gitu. Bli mungkin diperkenalkan nih, selain ada Bli Dino, ada Bli siapa lagi yang bermain calung hari ini? Made Maji ya. Made Maji Dari, saya sebagai. Oh oke, Made Maji. Berarti tadi ada dua ya, Suling dan apa Ya. namanya, Rindi. Rinik. Ya, Rindik. Bli, boleh cerita sedikit saja mungkin alat musik ini apakah dimainkan khusus ketika acara-acara tertentu atau acara adat, atau memang sebenarnya boleh diperdengarkan secara ya umum lah, untuk orang-orang umum juga. Silakan Bli. Mungkin Bli Wayan atau Bli Dino? Fungsi dari instrumen rine ini biasanya yang pertama bisa mengiringi tarian joget bungbung Oh, oke. sebagai hiburan. Yang kedua, biasanya ini dipakai untuk mengiringi acara pernikahan, yaitu pada saat acara resepsi. Oke. Demikian. Oke, Tapi berarti khususnya untuk disakralkan tidak ada. oke. Sebagai hiburan aja nih. Jadi memang ini yang untuk hiburan ya sebenarnya. Tandanya kalau ada wisatawan, ada orang datang ke sana, pengunjung, mereka mau dengar ini bisa ya? Request dengar tuh Boleh. bisa ya? Boleh Bisa. ya? Mesti pesan dulu. Sekalian tari biasanya ya, satu paket ya. Nggak bisa dipisah. Satu paket. Oke. Bli, mungkin saya kembali lagi ke Bli Wayan dulu nih. Karena kita tahu tentang Bali kan sangat kental dengan budayanya juga ya, dari mulai musiknya, kemudian tariannya dan segala macam. Ada yang spesial sebenarnya di Desa Taro dan hanya ada di Desa Taro, yaitu apa? Oke, mungkin pertama Desa Taro itu adalah desa tua salah satu desa tertua yang ada di Bali ya. Itu berkaitan dengan kehadiran Idersi Markandia. Jadi seorang resi suci yang melakukan perjalanan suci menuju Bali setelah dalam visinya beliau menemukan ada sinar suci, ada sinar kuning berwarna keemasan yang menjulang ke langit, dan beliau diwahyukan untuk mencari tempat itu. Singkat cerita, beliau datang pertama kali diiringi 400 pengikut dari Jawa. Kemudian terjadi wabah, ada yang salah nih, something wrong. Akhirnya beliau kembali lagi ke Jawa, Semedi, dan menemukan jawabannya. Kemudian beliau diikuti oleh 800 pengikut. Dan hal yang pertama beliau lakukan itu adalah menanam 5 unsur alam, namanya Pancadatu, di kaki Gunung Agung. Tempat itu sekarang terkenal dengan Puro Besakih, the Mother Temple of Bali. Okay. Ya, kemudian perjalanan beliau akhirnya kemudian turun ke bawah, dan singkat cerita sampai di Desa Taro sekarang ini. Dulu namanya Sarwaada. Sarwaada itu artinya serba tersedia. Jadi apa yang beliau inginkan, niatkan, diwujudkan di tempat ini. Dan satu hal yang yang kami orang lokal selalu dengar dari tetua kami itu adalah
ada satu desa, satu banjar di Desa Taru itu namanya Puakan. Dan konon di tempat inilah beliau pertama kali mengajarkan tata cara bercocok tanam menggunakan sistem irigasi atau yang kita populer disebut subak. Nah, kemudian apa namanya situs-situs perjalanan beliau itu masih kita warisi. Satu namanya Puro Agung Gunung Raung, itu pura terbesar yang ada di regional Taru ini, yang juga memiliki keunikan. Kemudian kedua adalah lembu putih. Jadi lembu putih itu adalah sapi berwarna suci, sapi berwarna putih sebagai hewan suci, kendaraan Dewa Siwa dalam teologi Hindu, yang itu kaitannya dengan kehadiran beliau di Bali. Jadi dua inilah yang mungkin tidak ada di tempat lain di Bali, sehingga ketika terjadi ritual besar yang harus menggunakan sapi putih atau lembu putih, maka desa adat tersebut harus memohon. Jadi nggak cuman datengin dong, nggak boleh kayak gitu. Jadi memohon prajuru atau apa namanya tetua adatnya harus datang ke Taru, bertemu dengan ketua adat di Taru. Oh, kami menyelenggarakan upacara seperti ini. Kami mohonkan kehadiran ide lembu putih. Jadi dalam percakapan itu si sapi putih ini diletakkan sebagai pendeta, sebagai yang kapasitasnya untuk memuput upacara atau menuntaskan upacara yang dilakukan di tempat lain tersebut. Sehingga apa namanya hewan ini begitu disakralkan, begitu disucikan oleh masyarakat setempat, dan apa namanya hanya ada di Desa Taru. Mungkin itu yang kental. Berarti memang lembu putih ini adalah hewan sakral dalam kepercayaan masyarakat Hindu di Bali, dan memang itu hanya di Desa Taru ya, Bli. Tandanya Taru. Semua desa di Bali kalau ada acara ya memang harus memohon ke tetua adat yang ada di Desa Taru, begitu ya? Oke, dan tadi menariknya adalah tentang yang Pura Gunung Raung. Ini waktu pertama kali saya ke sana tuh saya langsung mikir, Gunung Raung bukannya di Jawa Timur ya? Kok puranya ada di sini? Betul. Iya. Jadi dalam kisah itu, jadi apa namanya ada semacam prasasti yang kita sebut Purana. Ya, Purana itu adalah interpretasi dari ahli-ahli sejarah atau tokoh-tokoh masyarakat Hindu Bali menyebutkan bahwa Puro Agung Gunung Raung yang ada di Desa Taru itu sejatinya adalah kalau mungkin sekarang kayak sekolah gitu ya. Jadi umumnya apa namanya awalnya sekolahnya beliau itu kan di Jawa Timur, di Gunung Raung beneran di Jawa Timur. Nah, karena beliau sudah menemukan tempat yang dalam visualisasi spiritual beliau itu, akhirnya beliau memindahkan sekolahnya beliau dan didirikan di sini. Dan kaitannya dengan lembu putih itu tadi, dalam teologi Hindu, lembu putih adalah kendaraan suci Siwa. Jadi di dalam 9 arah mata angin itu, ada dewa yang menguasai arah tersebut dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan di arah itu. Nah, yang bertanggung jawab di tengah itu namanya Siwa. Jadi, dan masing-masing dewata ini memiliki kendaraan suci. Dan Siwa yang posisinya di tengah, itu kendaraan sucinya adalah lembu putih. Ya, jadi makanya kenapa tempat ini menjadi begitu spesial, kenapa beliau sampai memindahkan sekolahnya beliau. Kata tetua kami ini adalah disinilah pusering jagat, the center of the universe. Nah, tentu setiap orang punya persepsi yang berbeda-beda, tetapi kami sebagai warga setempat diajarkan oleh tetua kami sebagai local wisdom. Kenapa beliau melakukan perjalanan nggak cuma sekali sampai 2 kali, dan apa namanya menelan casualties cukup banyak, dan memindahkan sekolahnya yang sudah populer di sana kemudian memilih tempat ini. Konon katanya inilah tempat yang beliau cari. Oke, wah ini cerita kayak pusering jagat ya, jadi kayak center of universe. Ya. Dan setelah 2 kali perjalanan ya akhirnya memindahkan sekolahnya ke sana ya. Ini saya baru 1 kali, Bri. Saya baru 1 kali perjalanan. Jadi kalau 1 kali lagi nanti saya pindahin kantor kafe terus di sana saja. Sepertinya itu. Jadi sekali lagi pindah ke Taru, nanti ketemu jodoh di Taru. Waduh, gawat. Oke. Menarik.
Jadi itu kan kisah yang kisah lokal wisdomnya lah yang lampau. Nah, kita balik lagi nih yang ke saat ini yang sekarang. Dengan Desa Taro sudah menjadi sebuah desa wisata, punya aktivitas wisata desa yang begitu banyak ya. Pada saat sebelum COVID, secara pemasukan, pendapatan itu bagaimana, Bu? Oke, jadi ini betul. Jadi itu kan sifatnya administratif ya. Jadi ada financial report di situ. Dan sebelum 2017-18, mungkin aktifnya di 19 deh. Sebelum 2019 kan pembukuan itu ada di masing-masing DTW ya. Jadi saya dari Poldarwis nggak tahu tuh berapa jumlah besarannya. Tapi berjalan. Nah, ketika itu berjalan, berarti ada pengunjung datang, ada aktivitas wisata, revenue streamnya aja jalan gitu loh. Cuman kita nggak tahu berapa, karena kita belum ada kerjasama. Nah, secara kualitatif itu cukup besar karena masing-masing DTW jalan, yang punya penginapannya penuh, yang punya camp setiap weekend ada orang berkunjung gitu kan, yang punya wisata trekking, trekkingnya jalan-jalan aja, terus yang punya cycling non-stop itu dari pagi sampai sore, ada aja yang bersepeda. Jadi sebenarnya wisatanya jalan. Yang saya bisa sampaikan itu hanya secara kualitatif. Karena kita belum punya kerjasama tadi itu, kolaborasi itu tadi. Nah, kedepannya sebenarnya 2019 saat kita lomba itu, kita sedang menyiapkan ancang-ancang ke situ. Jadi desa akan membantu memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh masing-masing DTW atau objek. Kemudian DTW atau objek itu akan berkontribusi ke desa. Mungkin berapa persennya itu masih dalam pembicaraan. Cuman ini masih dalam diskusi ya? Iya, sedang dalam diskusi. Cuman kita udah mendekati kemarin. Cuman sayangnya kan kita sendiri tahu Januari, Februari kita udah mulai ada pendekatan, udah mulai ada rapat-rapat. Begitu kita mau nyelenggarain rapat di bulan Maret, COVID dilarang berkumpul. Sampai sekarang masih draft, Mbak Fitri. Harapan saya ke depan adalah setiap pengunjung itu terdata real time dengan baik. Jadi masing-masing DTW punya datanya. Terus kemudian di desa ada big datanya. Kemudian revenue-nya juga terlacak lah minimal. Kita bisa ketahui lah. Oke, mungkin di 1 tahun itu berapa sih uang beredar dari pariwisata misalnya seperti itu. Harapan saya nanti Pokdarwis punya big data itu sehingga sekian persen dari perekonomian di Desa Taro itu dikontribusikan dari pariwisata. Cuman untuk saat ini saya belum bisa sampaikan itu terus terang saja. Tetapi platform untuk ke arah sana sedang disiapkan dengan dengan diskusi yang matang dengan masing-masing DTW. Ada 21 loh Mbak Fitri, jadi cukup banyak. 21 ya, banyak banget. Luasnya berapa Desa Taro, Bli, kalau sebagai gambaran? Kalau Desa Taro itu 10 ribuan kilometer persegi. Dengan ya kurang lebih ada 10.800 jiwa. 10.800. Jadi 10 ribuan kilometer persegi. 14 desa adat. 14 desa adat ya. Desa adat ini sama dengan Banjar atau desa adat ini sama dengan Banjar ya. 14 desa adat atau Banjar, ada sekitar 11 DTW sendiri ya masing-masing yang tadinya dikelola secara personal. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih. Yang lebih. Jadi semoga yang sudah running aja, yang sudah yang sudah eksis ya, sudah eksis, dan potensi-potensi ini pelan-pelan udah mulai tumbuh. Misalnya kayak ada teman lagi bikin trekking di satu desa, di ujung desa yang kayak dead end, tapi cakep banget. Namanya Bali Hidden Village. Kemarin kita juga mau coba expose itu, masih stuck dengan COVID ini. Terus sekarang belakangan kita mau expose Fireflies Garden. Udah pernah belum? Kayaknya belum. Kan itu baru dibuat sama Beli kemarin. Ya, udah mulai ini. Jadi harapan saya ke depannya itu Desa Taro itu akan menyumbangkan banyak sekali potensi-potensi desanya yang bisa yang bisa dinikmati oleh travelers yang mungkin tidak ada beberapa di tempat lain tuh, tapi banyak tidak ditemukan di tempat lain, sehingga menjadi sesuatu yang unik, sesuatu yang berkualitas,
karena kita sendiri yang ngembangin ngelolanya ya harapannya tetap sustainable sepanjang waktu. Ya kurang lebih seperti itulah approach-nya. Berarti memang konsepnya tidak menghilangkan ruh atau suasana desa itu sendiri, justru Itu harus ingin ada, mengangkat ruh itu harus tetap ada. Itu yang betul. nggak mungkin, nggak bisa mungkin dijiplak, walaupun dikembangkan di tempat lain nggak kayak ditaruh deh, mungkin kurang lebih seperti itu. Ya, iya. Tapi dalam Ya, artian begini, Bri, memang yang uniknya kita melakukan wisata ke desa adalah sebenarnya setiap desa itu, walaupun bahkan di satu tempat ya, di satu Bali, atau ya, mungkin sama-sama di Gianyar, pasti tetap ada hal yang berbeda gitu. Jadi betul, betul. harapan kami juga sebenarnya desa-desa tetap bisa mempertahankan keunikannya, tidak serta-merta ikut-ikutan gitu di sana bangun apa, ikut bangun apa juga. Karena sebenarnya yang dirasakan justru berbedanya desa dengan kota, berbedanya satu desa dengan desa lainnya. Begitu ya, Bli ya? Betul, betul. Ya, semoga tetap lestari lah Desa Taro dan menjaga kearifan lokal setempat dan Betul. juga kepercayaan yang sudah ditanamkan sejak lama oleh para leluhur. Berarti sebagai gambaran umum COVID tadi mempengaruhi aktivitas organisasi ya, secara organisasi Pokdarwis maupun masing-masing DTW. Dan Betul. kondisinya bagaimana, Bli? Kalau teman-teman DTW ini juga sekarang, tandanya kan tidak ada tamu sama sekali ya sejak bulan Maret di Bali atau baru di April kemarin? Kayaknya kita Maret udah mulai terdampak karena kan kita juga hampir tiap hari terima himbauan ya. Saya nggak tahu di Jakarta. Oh iya ya, karena saya juga WhatsAppin teman-teman tutup dulu tuh, walaupun kan agak susah juga memaksa tutup ya. Kemudian, jadi memang gitu, kita juga update, himbauan itu kita terima dan terus basically terdampak udah pasti. Cuman yang kita lakukan di desa itu adalah ya mungkin yang homestay kita nggak bisa nerima tamu untuk nginep dan itu udah pasti. Jadi selama COVID kita nggak beraktivitas di area itu. Makanya kemarin saya sempat share kebun organik itu. Jadi kaitannya dengan kunang-kunang, kita juga kita nggak boleh terima tamu nih, tapi kita masih bisa berkebun gitu, kita masih punya lahannya. Jadi jadi kita tetap ada aktivitas nih untuk stay waras. Ya, jadi kita stay waras, yang penting waras aja dulu ya. Betul. Tapi nggak cuman mungkin berkebunnya sedikit berbeda. Sekarang ada seninya berkebunnya, ada penataannya, terus ada supaya mengurangi atau bahkan meniadakan pestisida, kurang lebih seperti itu. Nah, aktivitas jadi kalau kita di desa ini masih banyak punya choice of masih banyak pilihan. Kayak teman-teman di sini nih, di Semarang Rapih ini, begitu COVID kan ditutup nih, tapi teman-teman tetap kerja walaupun COVID, teman-teman tetap mempercantik lagi. Jadi jalan-jalan yang dulunya sudah usang diganti lagi, diperbaharui lagi, di rebrand lah. Nah, kemudian mudah-mudahan 10 ini kita udah siap, fully welcoming travelers, visitors, kita udah lebih cantik. Berarti dalam artian walaupun secara pendapatan mungkin bahkan terhenti sama sekali begitu ya, tapi aktivitas tetap jalan karena ya itu salah satu keuntungannya adalah wilayah desa ini masih terjaga, jadi masih punya aktivitas bertani ataupun melakukan hal yang lain, begitu ya, Bli ya? Ya, di satu sisi juga kita kan punya investasi waktu yang lebih banyak. Kalau kemarin teman-teman sibuk bekerja, sekarang karena kita community based, jadi kita kontribusi, kalau kita nggak punya materi ya kita kontribusikan waktu. Jadi misalkan sejam 2 jam per hari kali sekian banyak orang, karena kita nggak bisa kerja kan. Jadi ya itu juga di satu sisi memberikan kami itu positif impact lah dari COVID ini. Ya, semoga semuanya pasti ada hikmahnya. Kita jadi punya waktu juga untuk meluangkan hal-hal yang belum sempat dilakukan, atau mungkin malah jadi ada produk baru kan yang diciptakan. Saya nantikan sekali tuh kunang-kunangnya sebenarnya. Sekarang mungkin
saya rasa ini udah luar biasa banget nih ceritanya dari Desa Taro. Ada banyak, tapi saya sengaja tidak mengupas semua di sini. Karena kalau kita kupas semua, nanti Gak ada orang habis. Iya, Bu. Jadi masih banyak rahasia Desa Taro yang disimpan. Dan nanti juga, aduh, ya nanti kita juga akan ada program lainnya ya. Desa Taro akan mampir ke lapak sebelah ya. Tunggu aja kabar mainnya. Jadi ini ada banyak sebenarnya yang nonton acara ini, Bli. Ada dari masyarakat umum, ada masyarakat umum, ada bahkan ada teman-teman dari desa wisata atau wisata desa yang lainnya. Teman-teman yang lomba desa kemarin juga banyak yang nonton. Ada Sentono Gentong, ada Kertayasa, ada Salam dari Pentagen. Semangat Desa Taro. Jadi terima kasih. Ditunggu di Taro. Ya, ada akademisi juga, ada Bulia juga nih menyapa. Kemudian ada juga loh marketplace atau tour operator lain juga yang intip acara ini. Jadi kayaknya nanti setelah ini mereka tertarik bisa hubungi langsung ke Instagramnya Desa Taro ya. Udah mulai tuh kayaknya. Udah langsung ping gitu ya. Oke, Bli. Kayaknya kita ceritanya disudahi supaya nanti mungkin teman-teman Desa Taro mau melanjutkan aktivitas. Terakhir mungkin harapan Desa Taro kan ke depan bagaimana, silahkan dulu. Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Fitri dari Kapenter sudah memfasilitasi kami untuk acara hari ini sehingga eksistensi Desa Taro mulai terdengar ya di dunia traveling. Nah, kita semua tahu Bali sudah punya spirit yang cukup besar untuk berwisata. Harapan saya adalah mudah-mudahan Desa Taro nanti mampu menawarkan pilihan baru ya, warna baru dalam orang itu untuk untuk pengunjung untuk berwisata. Nggak cuma sekedar untuk memenuhi kelima indera, tetapi mendapat experience baru, terutamanya wellness ya. Jadi mudah-mudahan Desa Taro kalau mungkin di mana-mana harus pakai masker, sudah polusi, di sini seger, sehingga ada kehidupan baru lah, mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi ada paradigma baru, orang berwisata nggak cuma untuk menikmati wisatanya, tetapi ada kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan imunitas tubuh, membuat orang lebih happy, membuat orang lebih menghargai lingkungan. Nah, spirit baru ini harapan saya memberikan nggak cuman impact positif buat orang yang traveling, tetapi di satu sisi juga memberikan kontribusi besar untuk warga setempat, baik dalam bidang ekonomi, sosial dan lain dan budayanya. Tetapi di spirit yang sama, kami masyarakat lokal juga meningkatkan kesadaran untuk memelihara alam, menjaga kelestarian dan konservasi alam, mempertahankan atau melestarikan budaya-budaya yang mungkin unik kita bahas tadi. Kurang lebih harapan saya seperti itu. Banyak deh, pokoknya banyak. Banyak ya, apa kalau disampaikan harapannya tuh sampai malam, sampai kunang-kunang datang nggak selesai nih kalau sama beliau ya. Oke, baik kalau gitu. Bi, terima kasih banyak Bi Wayan, terima kasih banyak rekan-rekan Desa Taro. Dan penutupnya adalah kita dengarkan lagi suara alunan dari Desa Taro. Tapi bagaimana? Sebelum ditutup, ada tim ya? Nadi Suparso. Jadi yang sembunyi di belakang kamera, yang dari tadi. Ya. Ini tangganya saya lihat videonya di sini. Oke, baik. Ini dengan tim semuanya pokoknya luar biasa sekali ya. Jadi silahkan ditutup dengan lagu terakhir, lagu penutup yang akan dipersembahkan oleh Desa Taro. Semoga ini bisa menghibur sekaligus menenangkan jiwa di akhir pekan. Karena ini konsepnya cerita akhir pekan, kita ingin memberikan suara desa yang mungkin bisa menenangkan dan
lebih mengisi jiwa dengan lebih indah lagi. Silahkan Desa Taro. Terima kasih banyak. Keren. Sangat indah. Luar biasa. Terima kasih banyak Briwayan. Terima kasih banyak tim dari Desa Taro. Terima kasih banyak Dino dan Bli Made. Oke. Namanya. Saya harus hafalkan satu-satu nih namanya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih sudah bercerita dan juga menghibur pendengar dari kaventer.id. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan sobat Kaventer yang sudah menonton Instagram Live hari ini cerita akhir pekan bersama saya Fitri Ningrum, Program Director dari Kaventer Indonesia. Dan nantikan program-program kami selanjutnya. Kita akan selalu ada cerita akhir pekan di setiap hari Sabtu jam 9 waktu Indonesia Barat. Dan ada sebagian episode juga yang akan kita tayangkan di hari Minggu sore. Jadi nantikan informasi kita selanjutnya. Terima kasih Briwayan dan Taro. Sampai jumpa semuanya.